teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan pandanologi harian. Hari ini hari Rabu 3 Maret 2021. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang harapannya bisa dijadikan referensi teman-teman buat analisa. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena analisa teknikal ini harian, jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk referensi. Cuman yang selalu saya tekankan, teman-teman harus punya analisa sendiri sebelum memutuskan jual beli. Jadi jangan berjual beli karena analisa orang lain. Oke. Terus juga kita ada program baru yaitu konsultasi portofolio. Buat teman-teman yang ingin konsultasi portofolionya dengan saya, bisa cek ketentuannya di video home Cuan-Cuan Saham. Ini di konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham, atau teman-teman bisa dilihat di home atau nanti ada di videos, bisa cari judul ini. Dan kalau misalkan teman-teman berminat untuk konsultasi, silakan ikuti ketentuannya dan nanti kontak via DM Instagram. Oke, langsung aja. Hari ini IHSG plus ya, dia plus 0,28% atau plus 17 poin dibandingkan hari kemarin, tapi candlenya warnanya merah karena dia closingnya di bawah open tetapi masih di atas kemarin. Dan asing hari ini net buy total 521 miliar, jumlah yang cukup besar, lumayan. Dengan net buy terbesar hari ini BBRI, lalu BBCA dan Bank Mandiri. Setelah itu ada Telkom juga. Artinya blue chip kita ini sedang diakumulasi asing, dan harapannya pertanda seperti ini bisa mengkonfirmasi breakout kemarin ya. Terus juga awal dari IHSG yang akan rally, karena kalau mau mengangkat IHSG itu juga butuh saham-saham yang berat-berat itu tadi ya, blue chip tadi. Dan kelihatan juga kayak BBRI yang terus-terusan diakumulasi, bahkan dia juga udah hari ini plus hijau juga ya, plus 1% setelah di awal turun. Terus BBCA juga kemarin diakumulasi banyak, hari ini juga masih diakumulasi oleh asing. Lalu untuk net sell terbesar hari ini BBNI, artinya BBNI tidak dilirik oleh asing ya. Dia kalau nggak salah sedang didistribusi juga sama asing. Hari ini net sellnya 64 miliar. Setelah itu ada BSDE juga. Hari ini beberapa properti pada turun ya, BSDE, CTRA. Terus setelah itu ada INDF, sektor consumer goods yang masih belum naik juga. Oke, itu untuk hari ini. Overall dari inflow asing menurut saya masih oke karena saham-saham blue chip kita masih diakumulasi ya. Dan kita melihat hari ini volumenya juga lumayan tinggi. Artinya IHSG sudah kembali rame setelah kemarin sepi ya. Mungkin karena Bitcoin juga crash, dan ini kan juga kemarin setelah ada stimulus dari US ya, pasti juga ada uang yang lari ke sini. Itu bagus juga dampaknya buat IHSG. Karena dolar juga akan melemah dengan stimulus kemarin itu, jadi itu bakal jadi katalis jangka yang dekat dengan sekarang juga. Terus juga ya ibaratnya kalau duit banyak pasti investor pada pengen nyerok lah, salah satunya bisa ke IHSG ini. Dan yang mereka pilih pasti bukan saham-saham gorengan ya, yaitu saham-saham blue chip kayak BBCA, BBRI tadi seperti itu. Tapi kenaikan hari ini masih dominasi oleh bank-bank digital, calon-calon bank-bank digital masih naik gila-gilaan ya, hampir semua pada arah-arah, dan sudah lama juga. Cuman hati-hati juga teman-teman, itu bisa juga kenaikan sementara ya. Pokoknya kalau udah dipucuk jangan dikejar, apalagi kalau nggak punya analisanya. Oke, kita akan melihat dari teknikalnya IHSG. Hari ini dia tadi pagi sempat turun ya. Dia open di sini lalu turun lumayan dalam sampai low-nya dari 6334. Ini mungkin bisa mengkonfirmation yang breakout kemarin ya. Setelah dia breakout terus dikonfirmasi. Cuman ya memang 6300 ini belum di retest. Dikit lagi sih 6300 di sekitar sini. Nah, itu belum di retest, tapi ya kelihatan penurunan 2 kali ini dan naik itu artinya bisa juga kita lihat kalau pembelinya itu lebih kuat dari penjualnya, karena dia shadownya lebih panjang ke bawah kan. Artinya ketika harga itu turun, orang-orang pada mau beli, dan bisa disimpulkan dari situ kalau pembelinya udah pasukan pembeli bearish ya, itu udah kuat. sorry maksudnya bullish, pasukan bullish ini udah pada mendominasi lagi. Dilihat dari candle yang tidak bisa turun ke bawah atau closingnya bagus gitu kan. Ini kan candle ini kan juga bisa dianalisa psikologis ya,
Kayak misalkan contoh hari ini, artinya orang pada jualan ya, dibuka di sini sempat naik sedikit, terus dia turun terus, tapi ketika di harga murah ini ada yang beli juga gitu, tapi ternyata besoknya turun juga itu. Jadi bisa dilogika juga ini si candlestick ini, makanya memang enak untuk buat charting ya. Dan kalau menurut saya masih belum berbeda dari analisa saya yang kemarin. Support IHSG masih di 6300, itu bakal jadi support kuat juga. Kelihatan dari sekali, 2 kali, 3 kali gagal di breakout ya. Bahkan sebelumnya dia juga 6300 ini kan support ya di sini. Tapi kemarin 3 hari ini sudah berhasil breakout dan tidak ada pergerakan yang aneh-aneh, bahkan sampai kebanting ke dalam. Terus ini juga ada downtrend channel warna biru ini. Kalau menurut saya nggak bakal retest sampai situ sih, karena kalau misalnya retest sampai situ artinya IHSG bakal ke bawah 6300 kan. Tapi mungkin kalau shadow doang bisa juga ya, retest sampai ke sini terus naik lagi. Cuman overall masih oke dilihat dari candlestick, dari foreign flow, pergerakan asing, juga bank-bank besar yang diakumulasi. Itu menurut saya IHSG masih sehat dan outlooknya masih target ya kembali ke 6500. Ini bakal jadi support, resisten kuat juga 6500 ini. Setelah itu ke garis warna merah ini tren jangka panjangnya ya, bisa dilihat dari sini. Ini saya menyambungkan garis merah ini kan tren jangka panjangnya. Kalau misalkan garis merah di breakout, menurut saya bakalan jadi bakalan menarik untuk bisa IHSG bisa all time high, jemput ke all time high-nya tahun 2017. Seperti itu untuk IHSG. Supportnya tadi ada di 6300 dan itu support kuat. Untuk target bisa ke sekitar 6430 dulu sampai 6500. Kalau 6500 breakout, target selanjutnya garis downtrend ini kan dinamis ya, jadi nggak tahu nanti sampai kesininya kapan. Kalau misalkan di sini ya berarti 6520, kalau di sini berarti ya 6531 gitu. Yang pasti area 6500 ini bakal jadi resisten kuat dan mungkin nanti dia bisa konsolidasi juga seperti ini ya. Tapi nanti saya tetap yakin kalau 2021 ini outlooknya masih bagus, dilihat dari stimulus-stimulus, terus juga pembaikan ekonomi lah di berbagai sektor, baik dalam negeri atau luar negeri. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita akan ke beberapa saham pilihan. Yang pertama kayaknya Antam dulu, karena ada yang request juga tadi. Terus juga ini saham 1 juta umat ya, hampir semuanya pasti pernah pegang Antam. Nah, ini kita akan menganalisa Antam yang waktu IHSG breakout. IHSG kan breakout di sini ya, di tanggal 1 Maret ini IHSG breakout, tapi Antam malah udah turun selama 2 hari dengan candle yang lumayan besar juga. Tapi ada sesuatu yang menurut saya masih menarik dari Antam ini. Nah, kelihatan di sini ya, dia penurunannya tanpa volume, yang artinya kalau menurut saya ini masih aman sih. Itu malah bisa dimanfaatkan teman-teman untuk beli buy on weakness ya, karena ini sekarang dia tepat di supportnya di 2700 dan kenaikan selama 3 hari ini 1, 2, 3 tidak ada volumenya sama sekali. Mungkin memang karena baru perpindahan sektor aja ya, kemarin udah komoditas sudah pada jalan duluan, terus sekarang baru ke bank-bankan, jadi komoditas baru pada sepi volumenya. Nanti kalau udah kembali juga bakalan oke. Cuman yang pasti Antam ini masih oke dari segi teknikalnya juga, karena penurunannya tidak disertai volume. Kelihatan ada small distribution, tapi asing juga masih, dia udah naik tinggi ya, asing mulai join the party ini di Antam ini. Terus ada bandar distribution. Kalau ini kan kesimpulan nggak cuma asing doang, bandar lokal juga bakalan kedetek di sini. Jadi kalau kesimpulannya sih kalau menurut saya Antam masih oke. Cuman memang yang perlu diwaspadai adalah ada pattern double top ya di sini ya. Ini top 1, terus ini top 2. Nah, kalau teman-teman tahu pattern double top itu kan pattern pembalikan arah ya. Artinya kalau misalkan ditemukan di bawah alias double bottom, dia bakalan balik arah ke atas. Tapi kalau ketemu di atas double top ya dia bakalan balik arah ke bawah. Dan neckline-nya ada di 2700. Nah, hari ini sebenarnya low-nya dia udah sempat sampai 2670 ya. Artinya dia udah tembus 2700, tapi di closing-nya masih di 2700. Artinya ini menurut saya masih aman juga si Antam ini, karena dia masih closing di atas 2700. Cuman mungkin kalau misalkan dia bisa dia closing di bawah 2700 ya, teman-teman harus mulai waspada, apalagi teman-teman yang trading. Terus selanjutnya target dia bakalan ke 2600. Kelihatan ya, ini sebelumnya resisten dari cup and handle. Ini kan resisten di 2600. Nah, kalau misalkan dia
tembus 2700 ini, targetnya menurut saya ke 2600 dulu. Di sini juga ada area konsolidasi 2600 ini bakal jadi support selanjutnya. Terus juga angka bulat ya, pasti ada support psikologis juga. Yang pasti itu kalau misalkan teman-teman punya barang di area 2700 ke atas, selama Antam belum ngebreak 2700 ke bawah, itu masih aman, boleh untuk di hold. Tapi kalau misalkan dia tembus 2700, misalkan hari ini closingnya 2650 gitu ya, dengan volume yang besar catatannya, nah itu teman-teman harus waspada karena dia bisa membalikan arah dan belum tahu nanti penurunannya sampai kemana. Cuman biasanya target dari sebuah pattern tuh sama kayak tingginya ya, misalkan ini double topnya di sini, nah, berarti mungkin nanti target penurunannya dia sampai ke sini. Nah di area sini 2400, kalau misalkan ke break ya ini 2700 nya bisa terjadi seperti itu. Yang pasti kita harus siap dengan keadaan baik maupun buruk, jadi teman-teman hanya perlu menempatkan posisi aja di Antam ini seperti itu. Cuman yang menurut saya aman adalah dia penurunannya tidak disertai dengan volume, bahkan ini bisa dibuat apa ya ini kan ada open gap di sini ya, dia low-nya ini di sini 2940, yang ini high-nya 2890. Kalau misalkan trennya gap itu selalu tertutup, ya artinya ada asumsi bahwa harapan Antam ini bisa kembali ke 2940 gitu, menutup gap ini di jangka pendeknya. Lagian juga ini sekali lagi yang saya tekankan dan saya ulangi, penurunannya masih tanpa volume, jadi masih aman. Terus karena ini saham komoditas, seperti biasa kita akan mengecek komoditasnya dari Antam ya. Nah ini nikel, memang hari ini nikel koreksi dan dia sekarang ada di supportnya dia juga. Jadi beberapa hari ini memang nikel koreksi, jadi memang mungkin komoditas baru pada koreksi ya, uangnya lari ke tempat lain tuh. Tapi nikel belum patah dari trennya juga, malah mungkin 2700 ini bisa dijadikan kesempatan untuk buy on weakness kalau teman-teman mau entry di Antam, tapi bisa pasang stop loss juga misalkan nanti 2700 itu jebol. Yang pasti posisi itu harus pas lah, posisi menempatkan prestasi, oke? Jadi teman-teman harus punya stop loss, terus juga target. Nah untuk targetnya menurut saya masih sama ya, resisten dia dari 3000. Nanti kalau misalkan 3000 itu breakout, nah itu bisa lumayan lah, dia bisa ke 3100, dan 2700 ke 3000 itu kan lumayan ya, 10% jaraknya, margin of safety-nya ada 270. 2700 berarti 300 ya, 300 poin itu kalau bisa dapat di 2700 ya lumayan, dapat 10% di Antam ini. Dan menurut saya masih oke selama nikelnya tidak breakout juga, tidak tembus ini ya, dia baru di supportnya dia, sebelumnya resisten, nah sekarang dia di support. Mungkin kalau misalkan bisa ada pantulan di nikel, Antam bakalan rame lagi sih. Yang pasti itu analisa untuk Antam, teman-teman tinggal menaruh posisi pada Antam ya. Strategi dan trading plan yang bagus. Selanjutnya kita akan ke temannya Antam, Tins ya, tapi dia beda komoditas. Nah ini juga saham yang cukup hype, maksudnya dia spreadnya bagus ya, sehari satu candle bisa 21%, bisa 8%, bisa 10%, 8%, itu kan lumayan kalau buat trader harian ya. Dan kalau misalkan dilihat juga Tins ini dia habis koreksi juga, sama kayak Antam ya, ada gapnya juga. Dan nah sama juga penurunannya tidak disertai volume, maksudnya volumenya kecil-kecil, itu artinya tidak masalah ya, bagus juga. Dan dia juga masih di atas EMA 50, masih oke. Terus posisi sekarang ada di supportnya dia di area 2000, itu support psikologis ya, sebelumnya juga menahan dari penurunan ini, sebelumnya resisten, terus 2000 jadi support tuh. Jadi yang pasti ini dia masih ada di atas 2000 dan supportnya masih menahan. Kalau misalkan 2000 jebol, dia bisa closing di bawah 2000, nah itu menurut saya teman-teman yang harus siap-siap, karena mungkin target selanjutnya, support selanjutnya ada di 1880 ini, area 1900 lah, itu supportnya si Tins ini. Atau mungkin dia bisa ngeretest ini juga ya, ini ada garis trend turun setelah kemarin dia breakout, nah mungkin dia bisa ngeretest sampai ke sini dengan shadow, karena kalau closing di bawah 2000 itu bakalan bahaya sih, itu seperti itu. Tins juga kelihatan ada normal akumulasi, tidak akumulasi yang besar tapi ada akumulasi ya. Dan kita lihat komoditasnya, timah. Ini malah open gap. Ini agak aneh ini pergerakannya timah ini.
Dia hari ini plus 19%, plus 19% dari closing kemarin ya, tapi candlenya kurang bagus dan ada gap yang besar sekali. Jujur saya tidak terlalu ahli tentang komoditas ya, apakah gap itu bakalan tertutup atau enggak. Yang pasti datanya seperti ini. Kita lihat candlenya tinggi sekali ini, dia sempat naik terus turun, dan mungkin ini juga bakalan jadi hal yang baik bukan buat teens besok ya, karena dia bisa, oh ini masih 25 Februari tapi belum sampai yang hari ini. Tuh, yang pasti harga timah sekarang datanya seperti ini, dia open gap besar tapi seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat jangka panjangnya, sebenarnya timah ini juga masih uptrend ya, belum patah dari trennya. Jadi sebenarnya aman-aman aja juga buat teens. Mungkin ini karena perpindahan uang ya, dari yang kemarin fokusnya ke komoditas, sekarang mulai lari ke banking karena kemarin dimulai dari bank blue chip. Jadi kan biasanya kan digerain pakai bank blue chip, terus habis itu yang second liner pada ngikut. Nanti tinggal dilihat aja uang itu atau transaksi itu larinya kemana, apakah sektor apa gitu. Makanya kita harus punya beberapa saham, porto kita tuh harus beda-beda sektor ya, biar enak nanti nganunya. Bisa kalau misalkan naik bisa ikut, kalau misalkan turun juga nggak semuanya turun. Jadi memang harus didiversifikasi ke beberapa sektor. Itu mungkin untuk teens. Menurut saya kesimpulannya dari dua saham itu masih oke semua, baik dari teknikal atau dari komoditasnya. Cuman mungkin ya wajar ya, pada pindah duitnya, volumenya juga kecil-kecil. Transaksi yang biasanya volumenya gede-gede ya, si teens sama Antam tuh kan, Antam tuh yang biasanya paling gede volumenya, tapi dia kecil-kecil hari ini mungkin baru istirahat, tapi malah bisa dimanfaatkan untuk pembelian buy on weakness ya, karena teens ini di area supportnya dia 2000 itu supportnya dia. Menarik juga untuk targetnya, berarti kesini dulu 2170 2150 itu target terdekat. Kalau misalkan breakout ya bisa kesini juga di 2300. Yang pasti untuk resisten terdekatnya di 2150. Untuk supportnya sekarang dia di area supportnya itu 2000. Kalau misalkan 2000 jebol, dia bisa ke 1868 seperti itu. Yang pasti saya tekankan, teman-teman tinggal punya posisi yang bagus ketika mau trading di saham apapun. Jadi posisi untuk entry, strategi untuk entry, terus juga stop loss di mana, taking profit di mana, itu teman-teman harus punya trading plan-nya di awal. Jadi jangan asal beli atau ikut-ikut orang lain. Oke, mungkin itu aja untuk konten hari ini. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga nyalain notifikasinya, karena analisa teknikal ini harian, jadi teman-teman bisa manfaatkan ya. Terus kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau ada request untuk sahamnya dianalisa, bisa komen aja di YouTube atau di DM Instagram. Insya Allah setiap pertanyaan selalu saya balas. Kalau misalkan saya udah ada waktu ya, pasti saya balas. Terus juga buat teman-teman yang ingin konsultasi, bisa cek videonya tadi untuk ketentuan konsultasi. Terus kalau misalkan sudah paham, bisa kontak saya, bisa janjian waktu via Instagram. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Kalau misalkan ada kurang dari saya, mohon maaf, dan salam cuan.